Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat sejahtera kapanpun, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Dea Yujihan dalam program Teras Negeri. Pemirsa, program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Dan tamu spesial saya hari ini adalah Bapak Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, ada Bapak Lalu Patul Bahri. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Hari ini kesempatan pertama main ke Gedung Tempo? Ya. Luar biasa gimana Pak komentarnya? Cukup wah dan mempesona. Wah, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Baik, Pak, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, saya akan membacakan terlebih dahulu profil singkat dari Bapak Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ada Bapak Lalu Patul Bahri, di mana Bapak ini lahir di Aikmual ya Pak, pada 31 Desember 1969, dan beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2009-2014, kemudian anggota DPR Provinsi NTB 2014-2015, Wakil Bupati Lombok Tengah 2016-2021, dan juga dilantik sebagai Bupati pada 26 Februari 2021. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki visi Bersatu Jaya. Bersatu Jaya adalah singkatan dari beriman, sejahtera, bermutu, maju, dan berbudaya. Artinya Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bahri dan Wakil Bupati Lombok Tengah Nursiah bertekad untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, sejahtera, bermutu, maju, dan juga berbudaya. Nah, di Kabupaten Lombok Tengah ini terdapat kawasan ekonomi khusus Mandalika dan juga sirkuit MotoGP. Pemerintah setempat juga membangun daya tarik pariwisata baru, yakni sirkuit motocross internasional 459 Lantan yang berdiri dengan dana non-APBD. Dalam mendorong kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga membuat kegiatan bernama Pelengak Gubuk. Apa bacanya? Pelengak Gubuk ya. Di mana agenda ini merupakan inisiatif dari berbagai instansi dan pejabat sebagai bentuk kepedulian dalam memerangi stunting. Melalui kegiatan ini, pemerintah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama anak terindikasi stunting, anak yatim, dan juga lansia. Nah, lalu seperti apakah strategi lainnya dari Bapak Lalu Patul Bahri dalam membangun daerahnya? Kita akan langsung berbincang dengan beliau. Bapak, mungkin boleh langsung saja menjelaskan soal ketika Bapak menjabat sebagai Bupati pada 26 Februari 2021 ya, dilantiknya ya. Itu bagaimana Bapak melihat potensi strategis Kabupaten Lombok Tengah yang bisa dikembangkan itu di poin-poin mana saja? Gitu. Terima kasih Mbak Jihan. Kami begitu dilantik jadi wakil bupati dulu. Nah, memohon waktu kepada Pak Bupati, mohon waktu untuk ngobrol semalam. Nah, itu. Ya, ngobrol semalam tentang apa? Tentang anak yatim. Iya, tentang anak yatim. Dan akhirnya ngobrol sama beliau dan sampai membuat Perbub, peraturan bupati dengan nama Hari Rahman Rahim Day. Kalau di Barat itu ada Valentine Day, kalau kami ada Rahman Rahim Day, Hari Kasih Sayang bagi anak yatim. Dan itu tepatnya di 10 Muharram. Ya. Di 10 Muharram itu kami mengumpulkan seluruh anak yatim, sekitar 12.137. Dari mana angka itu? Kami mengangkat 1 orang pegawai per desa. Ya. Setiap desa. Hanya mencatat nama anak-anak yatim dan orang tua jompo, termasuk janda-janda di sana dia. Nah, lalu kemudian setelah yatim ini terus kami gaungkan, kepala dinas kalau ada acara harus ada yatim. Ala kadarnya untuk mereka. Kalau ada kepala dinas yang ngundang, kita tidak hadir kalau tidak ada yatim. Iya. Ada yatim 50 orang, 100 orang, sama 50.000. Ya. Karena pekerjaan ini jauh hari sebelum memang kami lakukan, sebelum kami jadi DPR. Karena memang pernah menjadi DPR, di pimpinan DPR. Saya seorang anak petani. Punya sawah tidak banyak, hanya 15-20 hari gitu. Kemudian lama mikul, kecil nyari ubi di sawah karena tidak ada yang dimakan. Tangan saya ini kena cangkul.
Iya. Tapi alhamdulillah wa syukurillah nggak pernah gagal. Izin ini agak sedikit sombong ini. Ya, pernah gagal. Ya, saya berpikir ini ada apa nih? Pikiran saya ini karena penyebabnya yatim. Karena kami pernah mendengar bersedekah lah pada mereka pada hari itu, di hari 10 Muharram itu. Tapi jangan lupa belai kepalanya, maka rezekinya akan kami jamin sampai Muharram yang akan datang. Maka itu continue kami lakukan sampai mengangkat pegawai yang saya maksud tadi. Nah, setelah itu kok rasanya pembangunan ini cepat, gampang gitu kan ya. Alhamdulillah, syukur tidak pernah berpikir Tuhan menggerakkan hati, otak dan pikiran pemerintah pusat dibangun oleh pemerintah pusat, ada institut pemerintahan dalam negeri. Aduh, alhamdulillah ya Tuhan, yang pemerintah pusat seperti itu. Dibangun Politekbar. Kami juga sekarang jalan-jalan itu sampai di desa-desa sudah kami hotmik. Itu artinya apa? Semua ini mungkin berkat anak-anak yatim tersebut. Nah, kekinian. Karena setiap 10 Muharram itu kami bagi uang. Itu 1,2 miliar, Mbak. Ya. Pada anak-anak yatim. Setiap 10 Muharram 1,2. Dari mana uang itu? Dari zakat pegawai yang dikelola oleh Basnas. Kami minta di sana, dan kemudian kami bagi. Seluruh kepala dinas harus megang kepalanya semua, sambil megang kepala. Itu terus kami lakukan, dan tahun ini kami tidak akan bagi. Tahun ini kami tidak akan bagi. Kenapa? Kami ingin menyekolahkan para penghafal Quran. Ya, dan ini sedang kami lakukan. Dan meminta sodakoh kepada seluruh pegawai negeri setiap bulan. Berapa sodakoh itu? Diharapkan 5.000 rupiah, garis miring seikhlasnya. Sebulan kami dapat 100-an juta, paling sedikit sebulan. Kami hitung-hitung, itu kalau 1 tahun nanti bisa menjadi 1,2 miliar, Mbak. Nah, 1,2 miliar ini akan kami gabung dengan yang dari Basnas 1,2 itu, maka sama dengan 2,4. 2,4 miliar inilah yang akan kita pakai untuk menyekolahkan para hafizah atau penghafal Quran tersebut. Itu yang tadi sampai jadi perbub itu, Pak? Ya, itu Hari Rahman Rahim Day itu. Oh, okay. Iya, Hari Rahman Rahim Day. Nah, ini sekolahnya apa? Menjadi dokter. Karena tidak pakai APBD. Kami minta sedekah kepada seluruh pegawai negeri. Nah, dan alhamdulillah semua pegawai negeri ikut. Hanya 5.000 rupiah, garis miring seikhlasnya gitu. Kita bisa dapat ratusan juta setiap bulan. Dan hari ini kami sedang bimbelkan yang mau kita sekolahkan jadi dokter itu. Ya, kami sedang bimbelkan, ada 19 orang. Nah, begitu selesai nanti jadi dokter, dialah yang merawat orang tua tumpu dan yatim-yatim yang begitu banyak di kabupaten kami. Jadi kembali itu kembali ke sana mereka. Nah, dari situlah kami membaca dan melihat kondisi pembangunan ini yang hari ini saya menjadi pelayan hadam masyarakat ini terus bergerak dengan pesatnya, sehingga pemerintah pusat pun mencanangkan kawasan ekonomi khusus di kabupaten kami. Maka ada sirkuit di tempat itu. Saya berpikir kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati, otak dan pikiran pemerintah pusat, semua itu tidak akan pernah ada yang seperti ini. Baik. Oke, Pak, kita beranjak ke program-program prioritas Bapak nih sebagai Bupati. Mungkin tadi sudah diceritakan yang soal betapa perhatian dan fokusnya Bapak terhadap teman-teman, saudara-saudara kita yang yatim, kemudian lansia, kemudian dan segala macam. Nah, kalau untuk di bidang lain misalnya pendidikan, kesehatan, kemudian perekonomian, itu kira-kira apa lagi? Baik, kami tentu sebagai pelayan ini terfokus pada bagaimana kabupaten itu mendapatkan pendapatan yang cukup. Tapi kalau saya mengatakan cukup, ya mungkin tidak ada orang yang bisa berkecukupan. Artinya kalau dulu pendapatan asli daerah kami
kurang lebih sekitar APBD kami sekitar 900 miliar. Sekarang ini sudah di posisi 2,3 triliun. Dari 900 itu menjadi 2,3 triliun. Signifikan ya Pak? Ya, artinya ada pergerakan ekonomi di sini, ada pergerakan ekonomi. Maka menyambung apa yang ditanya itu, dengan adanya kawasan ekonomi khusus, pergerakan ekonomi ini ada terhadap usaha kecil dan menengah. Kalau misalnya ada balap di sana kan, setiap event 3 hari di sana ada GP, kami bisa sampai 12-an miliar. Itu dari pajak hiburan, di luar pajak hotel dan restoran. Artinya multiplier effect dari pembangunan itu cukup bagus dan cukup signifikan untuk keluarga dan masyarakat kita. Luar biasa. Iya. Oke. Dan alhamdulillah Mbak, bukan kita nyombong, kembali ke yatim, bukan. Seluruh kepala dusun kami berikan sepeda motor. Iya. Dusun-dusun itu ada 1.825 dusun. Totalnya Pak? Totalnya, iya. Jadi diberikan semua. Dan itu bukan untuk kepala dusun itu atau bukan untuk kaling itu semata, tapi untuk masyarakat di kekalingan tersebut, untuk masyarakat di dusun tersebut, supaya ada kendaraan operasional yang bisa dipakai, dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada manten, ada orang mati, meninggal, ada yang dipinjam untuk memberikan informasi kepada tetangganya. Karena kondisi wilayah kita kan beda ini ya. Maka seluruh dusun itu kita berikan sepeda motor. Itu disediakan oleh Pemerintah. Ya? Iya, oleh pemerintah. Nah, kemudian marbot masjid itu kami gaji. Seluruhnya ada 1.642. Karena kami berpikir siapa yang nyapu di masjid? Rumah Ya, ibadah di sarana kita. rumah ibadah itu. Siapa yang azan? Kita kan selesai sholat, assalamualaikum, sholat Jumat, zikir, berdoa, pulang, tidur. Tidak pernah kita mikir siapa yang nyapu, siapa yang azan dan lain sebagainya. Maka perlu sentuhan. Ya alhamdulillah kesehatan. Terus kita karena memang cukup tinggi stunting kami, maka kerja keras kami bersama rekan-rekan kepala dinas, kemudian semua stakeholder yang ada, sampai di tingkat posyandu kita gerakkan untuk itu. Dan alhamdulillah ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Dan terus masyarakat. berkurang angkanya ya Pak ya? Dan terus berkurang perlahan-lahan. Baik. Ya, Pak, tadi Bapak memberikan banyak perhatian di berbagai bidang ya, termasuk terakhir tadi kesehatan, kemudian tadi ekonomi dan segala macam. Kalau bicara soal tantangan Pak, apa sih Pak yang Bapak hadapi dengan karakter wilayah, karakter masyarakat, dan apa strategi atau solusi untuk melawan tantangan-tantangan itu Pak? Pertama yang paling berat, merubah mindset berpikir masyarakat. Berbicara pariwisata misalnya, mampu tidak masyarakat akan menerima kondisi orang-orang luar yang datang? Ya, ini cukup berat, Maka kami dengan berbagai macam cara bersama Bapak Kepala Dinas, stakeholder semua, di hari Jumat itu terus selalu kami sampaikan. Karena memang hari Jumat itu kami olahraga. Hari ini olahraga, besok sholat berjamaah di masjid, setiap hari Jumat giliran olahraga, kemudian di masjid, olahraga di masjid. Nah begitu olahraga kita sampaikan, ini loh yang kita hadapi hari ini. Itu sesi olahraga, makan bareng dulu baru kita sampaikan. Ini loh ya kondisi kita, dan ini harus kita bersama-sama. Masyarakat kita ajak turun bersih-bersih pantai, ya, sambil terus memberikan edukasi. Kawasan ekonomi yang mau dibangun, terus kita bersama-sama badan usaha milik negara atau ITDC yang mengelola itu, kami dari bersih-bersih jalan apa ikut serta. Nah, bersama-sama berkolaborasi, bersinergi, supaya orang berpikir bahwa ini adalah ikut campurnya pemerintah, tentu punya tujuan. Nah, kira-kira seperti itu. Maka yang paling berat itu merubah mindset, cara pandang, cara pikir mereka. Gitu. Tapi tipe masyarakat di sana tuh akhirnya mudah juga nggak sih Pak untuk diajak bekerja sama tadi, bersinergi, berkolaborasi? Alhamdulillah. Karena apa ya? Posyandu aja kita sampaikan lewat masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini kita adakan posyandu di kampung A gitu kan, semua Langsung pada datang. iya, semua pada datang. Luar Ya. biasa. Ya, sarana ibadah juga punya makna yang cukup strategis sebagai tempat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Iya. Luar biasa sekali. Pak, ini kita kembali ke persoalan yang tadi ya, kawasan ekonomi khusus yang Mandalika dan sirkuit MotoGP Mandalika. Tadi tantangannya adalah mengubah mindset berpikir. masyarakat. Tapi sejauh ini mungkin boleh diceritakan lagi soal manfaat yang sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dengan Baik. adanya ini. Iya. Seoptimal apa sih masyarakat Iya, iya. merasakan itu? Kami di sana, kawasan ini ada 1.100, kurang lebih 1.130-an hektar ya kurang lebih. Oleh pemerintah pusat baru membangun sirkuit dengan persiapan amenitas lainnya. Nah, masyarakat di wilayah itu kami bagi menjadi 6 desa yang desa ini menjadi desa penyangga kawasan ekonomi Oh, yang khusus. ada di sekeliling Iya, sirkuit itu ya. Ya, oleh kita pemerintah bersama Indonesia Tourism Development Corporation selaku nahoda di tempat itu bersinergi mengembangkan usaha kecil menengah yang tentu sepanjang jalan itu orang kalau berdagang seperti apa. Nah, mereka punya UMKM juga harus ikut serta di sana. UMKM luar juga punya bagian berapa. Dan sebelum misalnya pelaksanaan GP, UMKM-nya kita kurasi dulu. Oh, bahkan ada kurasinya? Iya, kita kurasi dulu karena IPRT, izin halal dan sebagainya kan harus jelas. Karena akan dikonsumsi oleh bukan puluhan ribu manusia tapi berpuluh-puluh ribu manusia yang datang di tempat itu, maka harus dikurasi, mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, desa-desa penyangga ini ikut serta di sana, berdagang dan lain sebagainya. Ada yang ikut menjadi security, nah, sesuai dengan keahlian dan kemampuan. Tapi masyarakat dilibatkan Iya, ya, Pak? masyarakat dilibatkan, bekerja di tempat itu dan lain sebagainya. Artinya dampak yang kita dapatkan cukup besar. Luar biasa. Cukup besar. Cukup besar ya, Iya. Pak ya, dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan alhamdulillah dirasakan langsung oleh masyarakat. Pak, ini tentang sirkuit motocross internasional yang 459 Lantan Oh ya. yang dibangun dengan dana non APBD, benar ya Pak ya? Iya. Dari mana gagasan awalnya dan Jadi bagaimana kami proses? berbicara tentang spot wisata. Kalau di selatan itu, ini dalam rangka pemerataan pembangunan sebenarnya. Kalau di selatan itu ada GP, ya, ada World Superbike, ada WSBK. Nah, kami di utara membangun sirkuit motocross di tempat itu. Artinya apa? Untuk pemerataan pembangunan. Jangan lalu masyarakat di utara mengatakan kita mau diapakan ini. Iya, terlupakan nih jangan Terlupakan enggak ya. kita ini ya. Di selatan sudah wah, kita di utara tidak ada apa-apa. Maka jalan pun sampai wilayah-wilayah itu kita sudah hotmake untuk mengantisipasi pemikiran masyarakat bahwa mereka tidak diperhatikan. Itulah sebabnya kami membangun itu, mohon maaf, betul tidak dengan APBD. Kami ada rezeki sedikit mulai Oh, kita bangun, ya. bertahap begitu Ya, ya Pak? kami ada sedikit. Kita mulai kepala dinas ada rezeki, ayo coba. Beli solar, beli apa. Alat berat kan ada ya pemerintah. Ya kita mulai di sana. Terus kami lembur dan membangun sirkuit. Dan alhamdulillah launchingnya kami undang pembalap-pembalap luar negeri juga. Kemudian dikelola oleh masyarakat di sana sehingga pemerataan pembangunan itu ada muncul dan kelihatan di tempat itu. Pak, Iya. kalau sekarang beralih ke soal kekayaan alam, ya, di Iya. sana cantik-cantik ya Pak. Iya. Itu seberapa signifikan juga untuk mendorong perekonomian masyarakat? Bagaimana masyarakat mengolahnya menjadi kami sebuah produk? punya pantai itu ada 87 kilometer. Ya, dari Awang namanya, Teluk Awang, terus sampai di kawasan ekonomi khusus, terus ke arah barat. Itu ada 87 kilo dan pasir berbutir. Dan bagus sekali. Bagus sekali. Penasaran Pak? Dari Mandalika terus sampai
sampai ke arah barat. Selong Blanak, ada Telawas, kemudian ada Mawon, ada sampai di Torokai Belik namanya. Itu ada 80 dan bagus sekali. Nah, ini ke depan tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kami yang cukup berat untuk kami bersama-sama masyarakat membumikan, menyampaikan kepada halayak bahwa spot-spot wisata yang begitu bagus itu nanti ke depan tentu akan mampu mendongkrak pendapatan dan pergerakan ekonomi masyarakat kita. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Ya. Selain kekayaan alam, kekayaan budaya, terus kemudian mungkin kuliner gitu, apa sih Pak yang paling menjadi unggulan di sana? Iya. Budaya alhamdulillah. Di sana ada preseannya. Apa Pak? Ada presean. Presean itu selalu pukul pakai rotak. Nih ya, ada presean di Kabupaten Lombok Tengah. Lalu kemudian ada gendang belik, kemudian ada rumah adat istiadat di Sade namanya. Di sanalah orang-orang jual tenun, UMKM-nya bergerak semua di tempat itu, dan itulah yang mendukung pariwisata kita di Kabupaten Lombok Tengah. Baik wisatawan lokal maupun asing ya Pak ya? Ya, wisatawan lokal maupun asing. Dan alhamdulillah setelah COVID ini sudah mulai nih. Oh ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya. Sejauh ini luar biasa Iya, ya Pak. iya. Peningkatannya apakah cukup signifikan Cukup signifikan. dari yang sebelumnya? Kita kan masih proses Iya. mulai lagi ya dari Iya. awal. Artinya ini kan sudah mulai. Ya, artinya kan sudah mulai. Artinya ada yang lebih kalau dibandingkan yang dulu kan seperti itu. Ya. Kami melihat juga dari hotel-hotel yang sudah terisi hari ini. Nah, cukup bagus. Ya. Luar biasa Pak. Ikut bangga dan ikut berbagi karena akhirnya semuanya kembali ke fase normal lagi. Baik Pak, ini saat ini kita sudah ada di penghujung diskusi, tapi sebelum saya tutup diskusinya, saya akan persilakan terlebih dahulu Bapak untuk memberikan closing statement atau juga mungkin pesan-pesan kepada masyarakat Bapak langsung gitu ya. Mungkin semangat atau harapan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka. Baik. Saya tidak mungkin memuaskan semua orang. Saya tidak mungkin dapat mampu memuaskan semua keluarga besar masyarakat Lombok Tengah. Karena satu kepala satu hati, dua kepala dua hati. Karena itu tentu tanpa kerjasama, tanpa kerja bareng, pembangunan ini tidak akan pernah maju. Dan kita semua tidak akan pernah sukses. Kita semua harus bersama-sama membangun, dan pembangunan yang menurut kami pesat hari ini bukan hasil dari bupati, wakil bupati semata, tapi ini adalah hasil keluarga besar masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Jadi butuh kerjasama semua pihak termasuk masyarakat ya Pak? Iya. Luar biasa. Kolaborasinya. Ya. Kolaborasinya itu yang kayaknya kunci dari semua keberhasilan Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak atas pernyataan penutupnya begitu. Dan pemirsa Teras Negeri akan kembali berbincang tentunya dengan sejumlah kepala daerah yang akan banyak memberikan kita inspirasi untuk kemajuan negeri. Akhir kata saya Dejian beserta kurang petugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di Teras Negeri episode lainnya. Bye.